Makna peduli menurut KBBI adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi, kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Dengan kepedulian, kita menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk. Yang pertama itu ada peduli terhadap diri sendiri. Yang nomor satu yaitu ada tidak menekan diri secara berlebihan. Maksudnya, tentu kita pernah memiliki suatu target atau keinginan berada dalam situasi tersebut. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih yang diinginkan. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan hal tersebut, asal tidak menekan diri sendiri terlalu berlebihan. Perlu diketahui, tidak menekankan diri sendiri secara berlebihan merupakan salah satu sikap yang menjadi bukti bahwa kita adalah sosok yang peduli pada diri sendiri. Kita tahu sejauh mana kemampuan kita dan tidak ingin membuat diri sendiri merasa terbebani. 2. Bisa menyeimbangkan work-life balance dengan baik. Kehidupan dunia kerja memang keras, tentu ini sudah tidak asing lagi apabila di tengah persaingan yang semakin ketat dari waktu ke waktu. Namun demikian, dalam bekerja kita juga harus tahu batasannya. Jangan sampai pada akhirnya kita malah gila kerja dan kehidupan menjadi tidak seimbang. Bisa menyeimbangkan work-life balance merupakan salah satu di antara bukti yang menunjukkan bahwa kita adalah sosok yang peduli pada diri sendiri. Selain bergelut dengan dunia kerja, kita juga mampu meluangkan waktu untuk bersantai sejenak dan menikmati hidup. 3. Menetapkan ambisi sewajarnya. Ambisi memang menjadi bagian terpenting dalam hidup yang membuatmu bersemangat dan terpacu untuk melakukan yang terbaik. Namun di sisi lain, keberadaan ambisi juga bisa menimbulkan sisi negatif seperti ambisi buta yang berada di luar batas wajar. Ini tentu menjadi perhatian penting. Salah satu bukti bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki kepedulian pada diri sendiri, yaitu ketika mampu menetapkan ambisi dalam batas wajar dan memungkinkan untuk diraih. Dengan demikian, kamu tidak tertekan dalam proses yang sedang kamu lalui. Peduli terhadap lingkungan. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Aktivitas sederhana yang pertama yakni membuang sampah pada tempatnya. Walaupun terlihat sangat sederhana, tetapi kenyataannya banyak sekali orang yang membuang sampah sembarangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya peristiwa sumbatan saluran air karena tumpukan sampah. Tragedi banjir yang semakin lama semakin parah terjadi di berbagai daerah yang disebabkan oleh tumpukan sampah. Semakin menguatkan bahwa aktivitas sederhana membuang sampah pada tempatnya menjadi tidak sederhana. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi pemicu sulitnya aktivitas tersebut dilakukan. Untuk itu, perlu dilakukan edukasi terus-menerus tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. 2. Menghemat energi dan air. Himbauan penghematan air dan energi sebenarnya sudah sangat banyak diberikan kepada masyarakat luas. Kita bisa menemukan tulisan himbauan untuk menghemat air dan mematikan listrik di berbagai layanan umum dan tempat umum, seperti mal, supermarket, tempat wisata, hotel, tempat ibadah, dan lainnya. Di lingkungan perumahan, himbauan-himbauan tersebut pun sering diberikan oleh aparat setempat. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk mengajak semua warga peduli terhadap penggunaan energi dan air. Jika energi cepat habis, maka yang akan dirugikan adalah manusia sendiri. Aktivitas ini bisa kita mulai dari rumah, dengan mematikan lampu yang tidak dipakai, menggunakan air dengan bijak, mengurangi kegiatan menonton televisi atau penggunaan gadget berlebihan. Intinya, kita harus menerapkan prinsip tidak boleh boros energi. 3. Menanam pohon. Saat ini, iklim sudah sulit diprediksi. Suhu yang semakin lama semakin panas terjadi di berbagai wilayah di dunia. Pemanasan global pun sudah menjadi isu dunia dan menjadi perhatian bersama seluruh masyarakat luas untuk segera ditangani. Di Indonesia sendiri, peristiwa kebakaran hutan pun masih sering ditemui. Hutan yang gundul baik karena kebakaran atau ulah manusia telah memberi dampak kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan manusia serta ekosistem di dalamnya. Untuk itu, aktivitas menanam pohon kembali pun perlu dilakukan terus-menerus sebagai upaya penyelamatan bumi. Kegiatan menanam pohon ini bisa dilakukan dari rumah, sekolah, perkantoran, pabrik, gedung, dan berbagai tempat-tempat wisata serta area jalan. Anak-anak, remaja, dan dewasa bisa turut berperan serta dalam menghidupkan kecintaan menanam pohon. 4. Pemilahan sampah.
Dibandingkan dengan aktivitas membuang sampah pada tempatnya, memang aktivitas pemilahan sampah bisa dibilang sulit bagi yang belum memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Untuk memudahkannya, pelaksanaan aktivitas ini baiknya di rumah sudah disediakan tempat sampah terpisah-pisah. Ada pengklasifikasian tempat sampah organik dan non-organik, minimal 2 pemisahan, dan lebih baik lagi jika diklasifikasikan lebih banyak lagi berdasarkan karakteristik sampahnya. Setelah melakukan pemilahan sampah, kita bisa bekerja sama dengan bank sampah untuk menyetorkan sampah yang bisa didaur ulang kembali. Dari penyetoran sampah tersebut, secara tidak langsung kita akan menjadi nasabah bank sampah dan mendapatkan manfaat tabungan tambahan. Peduli terhadap sesama. 1. Mampu menjadi pendengar yang baik. Salah satu contoh sikap peka adalah mampu menjadi pendengar yang baik. Hal ini akan membantu seseorang dalam memahami perspektif orang lain. Di sisi lain, menjadi pendengar yang baik juga menunjukkan bahwa seseorang tak sekedar fokus pada diri sendiri dan memberikan ruang kepada orang lain untuk mengungkapkan perasaannya. 2. Mampu memahami perasaan orang lain. Contoh sikap peka lainnya adalah mampu memahami perasaan serta keadaan emosional orang lain. Pasalnya, orang yang peka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perasaan orang lain. Dengan begitu, dirinya akan lebih mudah dalam memahami perasaan orang lain. Maka dari itu, orang yang peka cocok dijadikan sebagai teman curhat. 3. Mengerti sudut pandang orang lain. Contoh sikap peka berikutnya adalah seorang mengerti sudut pandang orang lain. Beberapa orang mungkin perlu menjelaskan secara rinci terlebih dahulu untuk memahami maksud orang lain. Akan tetapi, orang-orang peka umumnya memiliki pemikiran bahwa dunia ini memiliki berbagai sudut pandang. Oleh sebab itu, mereka akan lebih mengerti tentang sudut pandang orang lain. 4. Responsif. Contoh sikap peka selanjutnya adalah seseorang bertindak responsif ketika orang lain membutuhkannya. Bahkan sikap peduli terhadap sesama tersebut dilakukan tanpa rasa pamrih. Di sisi lain, orang yang peka umumnya melepaskan prasangka kepada orang lain dan bisa menilai seseorang berdasarkan apa yang dilihat secara langsung. 5. Mengutamakan kepentingan orang lain. Contoh sikap peka yang terakhir adalah seseorang akan lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Orang-orang yang peka akan siap membantu, mengorbankan waktu, serta mendukung orang lain. Tak hanya itu, dirinya juga mendorong untuk turut berkontribusi secara positif dalam kehidupan orang lain. 6. Membantu korban bencana. Mereka yang terkena dampak bencana alam membutuhkan uluran tangan kita. Semakin cepat bantuan diberikan, semakin kita bisa meringankan beban dan kesedihan mereka.